Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dwi Putra. Kali ini saya akan membahas tentang kayak saya ya, yaitu tata surya. Terus ada daftar isi, satu latar belakang, dua penjelasan tentang topik, tiga refleksi, empat tindak lanjut. Latar belakang. Alasan saya memilih topik tata surya ini dikarenakan topiknya yang seru dan menarik. Dan saya juga ingin mengetahui berbagai misteri yang ada di alam semesta. Terus, definisi tata surya. Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan benda yang terikat gravitasi dengannya. Matahari sebagai pusatnya dan yang lain mengorbitnya sebagai anggota tata surya. Anggota tata surya terdiri dari planet, planet kerdil, satelit-satelit, komet, asteroid, dan meteoroid. Terus ada wilayah tata surya. Wilayah tata surya itu ada matahari. Nah, terus di sini wilayah matahari itu disebut planet-planet yang ada di sini disebut planet dalam yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Nah, terus ada sabuk asteroid ini membatasi. Terus ada planet luar. Planet luar itu di luar sabuk asteroid yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu ada juga sabuk Kuiper. Ini sekitar sabuk Kuiper ini ada planet-planet kerdil gitu. Nah, terus lanjut ada awan Oort. Awan Oort itu menjadi tempat sumber komet-komet berperiode panjang berasal. Oke. Terus ada definisi planet. Menurut IAU, International Association of University, suatu objek langit dinamakan planet jika memenuhi tiga kriteria ini. Satu, memiliki orbit yang mengelilingi matahari. Dua, memiliki massa cukup besar sehingga gravitasinya cukup untuk membentuknya relatif bulat. Tiga, mampu membersihkan jalur orbitnya dari benda-benda kecil. Terus planet-planet dikelompokkan dalam dua golongan. Satu, planet dalam atau planet terestrial. Terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Disebut planet dalam dikarenakan letaknya yang dekat dengan matahari sebelah dalam sebuah asteroid. Lalu ada ciri lainnya yaitu permukaan berbatu dan tanah seperti bumi. Ukuran planet relatif kecil tetapi bermassa jenis besar. Jarak antara planetnya berdekatan, tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit satelit alaminya. Terus ada planet luar atau planet Jovian.
terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Disebut planet luar karena letaknya berada di sebelah luar sabuk asteroid. Lalu ada ciri lainnya yaitu ukurannya yang besar, berselubung gas hingga tidak mempunyai permukaan padat seperti terestrial. Semua memiliki cincin dan memiliki banyak satelit alami. Jarak antar planet semakin ke arah keluar tata surya semakin besar. Terus ada planet kerdil, planet yang hanya memenuhi kriteria 1 dan 2 dari kriteria IAU tentang planet. Secara resmi ada 5 objek yang telah diakui IAU sebagai planet kerdil, yaitu Pluto, planet kerdil terbesar saat ini. Ceres, planet kerdil terkecil saat ini. Lalu Eris, planet kerdil terbesar setelah Pluto. Lalu Haumea, bentuknya itu oval. Make-make, planet kerdil yang terletak di sabuk Kuiper. Oke. Terus satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang mengorbit sebuah planet secara alami, bukan buatan manusia. Contoh paling dekat dan terkenal adalah bulan, satelit alami bumi. Ciri-ciri satelit alami yaitu terbentuk secara alami, biasanya dari tumbukan atau hasil proses pembentukan tata surya. Mengorbit planet atau planet kerdil. Ukurannya beragam. Ada yang besar seperti bulan, ada yang kecil seperti batu angkasa. Lanjut. Ada benda-benda kecil di tata surya. Pertama ada komet. Komet merupakan murni sisa pembentukan tata surya yang terbuat dari campuran mineral, batu, dan kebanyakan es. Jadi komet itu kayak bola salju kotor gitu. Komet juga mengelilingi matahari dengan lintasan yang elips. Dan saat mendekati matahari, komet memancarkan ekor yang panjang dari 10 hingga 1 jutaan kilometer. Terus, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan sebagian besar berada di sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid terbentuk dari sisa materi pembentukan tata surya yang tidak sempat menjadi planet. Asteroid memiliki diameter lebih besar dari 1 meter. Terus ada meteoroid. Meteoroid dihasilkan dari tabrakan antar asteroid. Meteoroid berdiameter 2 mm sampai kurang dari 1 meter. Jika kurang dari 2 mm disebut mikrometeoroid. Meteoroid meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan jatuh sampai ke permukaan disebut meteorit. Dan masuknya meteoroid jatuh dan terbakar di atmosfer disebut meteor. Lanjut. Ada refleksi. Kekuatan yaitu selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Kelemahan sedikit keras kepala, kurang percaya diri, dan kurang bisa membagi waktu dengan baik. Terus ada rencana tindak lanjut dari orang tua, selalu mendoakan siswa, menyiapkan fasilitas belajar. Dari guru, membantu siswa untuk berkembang. Dari siswa, untuk lebih percaya diri, belajar untuk menerima saran atau kritik dari orang lain. Lebih terbuka terhadap orang lain. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan? Oh, Bu siapa? Bu Ita. Enggak, silahkan Bu Ita jika ada yang mau ditanyakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif senang misteri ya, sepertinya banyak mengambil materi tentang tata surya. Nah, kelas 7 sebelumnya mengambil materi apa? Topik apa? Apa ya? Oh iya, PAI Bu. PAI Bu. PAI dan Dan Sebelumnya. sebelumnya itu PJOK. Oh iya, PJOK. Sebelumnya PJOK, kemudian PAI, sekarang fisika. fisika. Wah, hebat ya, bisa itu beragam banget ya, PJOK, PAI ya. Nah, ini kan tertariknya karena misterinya ya itu ya. Nah, Ibu ingin ini anak yang milih fisika itu biasanya dia punya keberanian ya.
keberanian untuk memilih fisika. Itu butuh keberanian ya. Karena fisika itu dianggap pelajaran yang sulit. Nah, anak yang memilih fisika itu pasti dia punya keberanian. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih, mengapa planet Pluto sekarang tidak dimasukkan ke planet itu luar? Dulu asalnya ada ya, kemudian sekarang jadi tidak ada. Apa penyebabnya? Ibu minta dijelaskan oleh Arif. Maaf ya. Kan? Memang Pluto itu dulu disebut planet ke-10. 9. 9. Tapi apa ya? Nah, apa ya? Nah, kayaknya karena ilmuwan menemukan bahwa Pluto itu emang nggak bisa membersihkan orbitnya sendiri gitu. Kayaknya. Ya demikian, Bu Ita. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa bedanya sabuk asteroid dan sabuk Kuiper? Sabuk asteroid itu terbentuk karena tabrakan antar planet gitu yang sempat tabrakan antar ya planet lalu fungsinya menjadi sabuk asteroid, fungsinya itu kayaknya sebagai pembatas alami gitu ya antara planet dalam dan planet luar. Lalu sabuk Kuiper itu apa ya, sebagai oh iya, sabuk Kuiper itu sebagai tempat terbentuknya komet berperiode pendek gitu dan juga kayak sebagai penghalang lah. Ya. Ya. Demikian, Bu Ita. Ya, terima kasih Arif atas penjelasannya ya. Pesan dari Ibu eh, memilih fisika itu harus diseriusi gitu ya. Jadi sebenarnya fisika itu kalau sudah dipelajari sebenarnya mengasihkan ya, menyenangkan. Ya dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan dari Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif, terima kasih sudah memilih topik fisika ya. Tadi bagus pertanyaan dari Bu Ita. Sebenarnya Arif dia menjawabnya dengan benar meskipun ragu-ragu ya. Tapi kalau yang tadi Arif mungkin lupa jawabannya benar, tapi harusnya dijelaskan dari IAU yang tadi kan ada 3 kriteria tadi. Jawabannya benar karena tidak bisa masanya tidak bisa membersihkan itu kan jadi 3 kriteria. Kalau planet kecil itu tidak bisa memenuhi salah satu kriterianya, jadi cuma memenuhi 2 dari 3. Kalau planet bisa memenuhi 3-tiganya dan seterusnya gitu ya. Tapi jawabannya tadi benar meskipun dia ragu-ragu. Baik Arif, untuk di materi tata surya ini memang waktu itu ada soal yang agak sulit ya tentang yang perbedaan antara meteor, meteoroid sama Meteorit. meteoroid. Nah, gitu. Coba Arif jelaskan kembali apa bedanya meteor, meteoroid, meteor dan meteorit. Kalau meteorit itu terbentuk dari tabrakan antar asteroid gitu menjadi meteorit. Dia itu belum memasuki atmosfer gitu, disebut meteorit. Nah, ketika memasuki atmosfer dan terbakar di atmosfer itu, dia disebut meteor. Dan ketika berhasil jatuh ke bumi, disebut meteorit. Soalnya waktu ulangan itu dia sedikit dari beberapa siswa yang bisa menjawab dengan benar jawabannya. Oke. Ya, berarti alhamdulillah memang ketertarikan Arif di sini baik ya. Kemudian Ibu juga pernah memeriksa catatan Arif juga baik, itu diberi Ibu nilai 90 waktu itu ya. Jadi catatannya baik dan lengkap gitu ya, Arif mencatat dengan baik. Nah, mungkin kalau untuk kedepannya Ibu menyarankan Arif supaya lebih tenang ya.
Ya, jadi kadang-kadang Arif kurang percaya diri bahwa sudah paham tapi kurang yakin gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya supaya kita yakin bahwa bahwa apa yang kita yakinin itu benar, berarti kan harus punya ilmu yang lebih tinggi lagi gitu supaya kita yakin. Jadi pada waktu ada orang mengkonfrontasi kita, kita bisa dengan yakin berkata aku benar kok. Nah, gitu ya. Itu mungkin catatan untuk Arif. Jadi lebih tenang, soalnya kelihatan waktu presentasi banyak bergerak, tapi bergeraknya itu mungkin agak apa Gugup, gugup. nervous. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi ada sedikit kontak mata ya. Jadi mungkin karena gugup jadi lupa kalau harus menyapa yang mendengarkan. Kemudian untuk membuat lebih percaya diri, nah salah satu hal yang baik untuk dilakukan adalah setiap kali ada kesempatan, Arif berani untuk tampil ke depan gitu. Dalam hal apapun, kalau misalnya ada kegiatan jadi MC, pokoknya mah sering bicara ke depan. Kalau misalnya ada presentasi, Arif aku aja yang presentasi. Nah, jadi sering-sering maju ke depan. Nah, itu akan melatih Arif untuk lebih percaya diri. Jadi sebenarnya potensinya sudah ada, tinggal mengasah itu gitu. Jadi Arif memastikan bahwa benar kok aku tahu dan yang aku tahu itu benar. Ya. Mungkin itu kalau dari Ibu untuk terima kasih sudah memilih pelajaran fisika ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Dapat. Sudah, refleksi sudah? Udah. Sudah ya. Oh, silahkan dari Ibu Erna. Sekarang Ibu Erna, barangkali ada yang mau disampaikan untuk Arif. Kalau Arif itu memang catatannya di PAI dan bahasa Arab juga lengkap. Bagus, rapi gitu ya. Ya, silahkan Bu Erna. Bu Erna. Tapi tadi Mama ini kan nggak masuk. Bu Erna atau lagi kemana? Oh, sekali lagi ya dipanggil ya. Mangga Bu Erna mau memberikan apa ucapan selamat atau apa? Oh, nggak bisa dibuka katanya. Kenapa ya? Mic-nya mungkin Bu, coba di sini. Pak Agung kali ya. Yang mana? Yang ini. Tuh. Dari harus sama host. Ini ya. Ini. Oh, coba Bu Erna. Oh, nggak bisa. Mm-mm. Pak Agung. Pak Agung udah. Ininya di ini. Mm-mm. Sebentar ya. Oh, nggak bisa ya. Klik. Bu Erna coba diklik icon mic-nya, gambar mic-nya. Barangkali bisa. Belum. Di sini nggak bisa nih. Mm-mm. Mm-mm. Udah, tapi nya nggak bisa. Susah. Harusnya. Harusnya bisa ya. Tapi nggak bisa di sini. Oh, ini apa nih? Nggak ada ya. Atau Bu Erna silahkan
di chat ya, di-tik aja di chat, nanti akan saya bacakan. Kita masih menunggu 2-3 menit. Kalau di chat bisa nggak, Bu? Silakan di-tik gitu, nanti saya bacakan yang ingin disampaikan untuk Arif. Akan sangat berharga dari Bu Erna sebagai ibunya. Nah, silahkan Bu. Kami menunggu, masih menunggu 2-3 menit. Tunggu ya Rip ya. Kalau susah di chat Zoom, boleh juga di WA Bu Erna. Mau Japri atau di POMG kelas 8, mangga silahkan. Malah, malah keluar. Udah keluar. Nanti mungkin akan disampaikan lewat WA mungkin ya. Nanti ya Rip ya. Sayang sekali. Bentar. Oh enggak ada. Baik, nanti mungkin ya lain kali ya. Terima kasih. Silahkan Arif untuk menutup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita foto bersama dulu. Bu Ita boleh dibuka kameranya sebagai expert. Ya, ya. Bu Ita masih standby ya. Selanjutnya Wahyu ya. Kita molor waktunya nih sampai 8 menit. Wahyu harusnya jam 8.45. Izin tes Bu, tes suara. Bu Queen-nya kebetulan sudah ada. Izin tes suara saya ada Bu. Ada, kedengaran Iya. Bu. Silahkan. Oke, Ya. makasih Bu. Yuk, di ini dulu.